Sebelum itu AFF ini bukan dalam FIFA desa, so kita pun kena tahu dengan. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia itu di semua level usia ketika tampil di ajang Piala AFF tak pernah ingin biasa-biasa saja, meski tak ada target juara yang diminta. Pemain timnas Indonesia optimis terlecut adrenalinnya saat mengenakan seragam berlambang Garuda di dadanya. Intuisi yang sama diusung para pemain timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tak ada target yang dibebankan kepada para pemain dalam ajang ini. Namun demikian, pemain dan tim pelatih tak berpikir demikian, sebab nama bangsa taruhannya. Sintayong sedari awal diminta menangani Garuda Muda di Piala AFF U23 2023, inginnya mencatatkan sejarah. Itu pula yang membuat Sintayong ingin memanggil pemain-pemain yang memang pantas dipanggil. Pelatih asal Korea Selatan itu sadar risikonya, memanggil pemain-pemain terbaik U23 ke timnas Indonesia di tengah kompetisi niscaya menimbulkan perlawanan. Sintayong sadar itu akan terjadi, tetapi tetap dijalani. Itu mengapa kemudian kembali muncul ketegangan antara klub dan PSSI. Bagi Sintayong, timnas itu representasi bangsa sehingga tak boleh setengah-setengah, standar timnas tak boleh diturunkan. Beruntung tak semua pemilik klub dan pelatih klub seperti Persija dan PSM, saat kedua klub memilih tegas tak melepas pemain. Klub lainnya dengan rendah hati meski mungkin menggerutu merelakan pemain ke PSSI. Bagi pemain membela timnas itu cita-cita bisa dipanggil ke timnas, meski belum tentu main, bangganya luar biasa. Apalagi jika dimainkan pelatih, gairahnya melonjak berkali lipat untuk memberikan yang terbaik. Atas dasar itu para pemain tak ingin biasa-biasa saja, meski persiapan singkat dengan segala dinamikanya. Target mereka tampil sebaik mungkin hingga akhirnya dinobatkan sebagai yang terbaik. Sudah begitu ada gengsi yang tak bisa ditawar, kalah dari Timur Leste, Laos, Kamboja, atau Filipina. Adalah aib yang sangat dihindari pemain. Ini karena level Indonesia diyakini jauh di atas negara-negara itu. Sedangkan melawan Malaysia itu pertaruhan harga diri, oleh sebab itu emosi pemain sering meletup. Sedangkan melawan tim seperti Thailand dan Vietnam yang saat ini dijagokan di ASEAN jadi tolak ukur kemampuan. Banyak kalangan meyakini gaya Veni Vidi Vici atau datang main menang belum bisa diterapkan di timnas Indonesia. Indonesia masih butuh waktu pemusatan latihan. Gaya itu dianggap pas untuk sepak bola Eropa atau Amerika Latin yang sudah jauh lebih mapan. Itu mengapa persiapan timnas Indonesia termasuk U23 yang akan tampil di Piala AFF U23 2023 butuh waktu agak panjang. Namun ajas itu perlahan tapi pasti mulai ditanamkan. Persiapan Garuda Muda di Piala AFF U23 2023 bisa jadi tolak ukurnya. Sejak era milenium bisa dibilang persiapan tim ini paling minim. Persiapan latihan Indonesia U23 baru digelar pada Jumat 11 Agustus 2023 sore. Saat itu skuad belum lengkap, 3 hari berselang, tepatnya pada Senin pagi, rombongan sudah berangkat ke Thailand. Indonesia U23 akan tampil di Piala AFF U23 2024 mulai Jumat 18 Agustus 2023. Lawan yang akan dihadapi adalah Malaysia. Artinya pula Indonesia hanya bersiap sepekan, sepotong sehari perjalanan ke Thailand menjelang laga. Apakah maksimal? Jawabannya diplomatis, dimaksimalkan, namun jawabannya pasti tergantung hasil. Jika pemain Indonesia U23 dan Sintayong bisa memenangkan duel lawan Malaysia, itu tanda positif. Tetapi jangan senang dulu, bisa menang tanpa persiapan maksimal melawan tim-tim ASEAN bukanlah pencapaian. Memang sudah sepantasnya Indonesia menang, begitu alibi yang dibangun para pencinta timnas Indonesia. Karenanya tak salah jika PSSI enggan memberikan target ke Sintayong dan pemain timnas Indonesia di Piala AFF. Target sesungguhnya baru diberikan PSSI di kualifikasi Piala Asia U23 2024, yakni lolos untuk pertama kalinya. Respon mengejutkan dikeluarkan Sintayong jelang membawa timnas Indonesia U23 tampil di Piala AFF U23 2023. Sintayong mengaku optimis timnas Indonesia U23 bakal berprestasi di Piala AFF U23, meskipun tidak turun dengan skuad terbaik. Meskipun pemain tidak komplit, mereka para pemain berangkat ke Thailand tidak untuk berlibur. Mereka saya pastikan akan bekerja keras untuk menjadi yang terbaik, kata Sintayong. Ucapan tersebut masuk kategori mengejutkan, sebab Sintayong yang dikenal sebagai pelatih yang kerap mengeluh.
Ambil contoh saat timnas Indonesia U20 asuhan Sintayong yang ingin mengarungi Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan pada medio Maret 2023 lalu. Saat itu Sintayong pesimis terhadap kiprah skuad Garuda Nusantara julukan timnas Indonesia U20. Sintayong pesimistis karena kesulitan mengumpulkan para pemain terbaik timnas Indonesia U20 saat itu. Sejumlah klub Liga 1 baru melepas para pemainnya ke timnas Indonesia beberapa hari jelang kick-off Piala Asia U20 2023. Selain itu, timnas Indonesia U20 juga tak dapat diperkuat Marcelino Ferdinand yang baru saja gabung ke MS Kadense. Kondisi itu membuat Sintayong kesal dan pesimistis. Sekarang Sintayong sudah berubah. Ia pun tidak mempermasalahkan banyak klub yang tidak melepas para pemain mereka ke timnas Indonesia yang diproyeksikan tampil di Piala AFF U23 2023. Saya bisa mengerti hati pelatih klub-klub seperti apa, karena mempunyai target masing-masing dan prestasi di liga. Apalagi pemain yang dipanggil pemain inti di tim mereka, kata Sintayong. Menarik menanti kiprah timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B Piala AFF U23 bersama Timur Leste dan Malaysia. Tim yang pernah kena bantai timnas Indonesia di SEA Games 2023 bakal memberikan kejutan tak terduga jelang gelaran Piala AFF U23 2023. Tim yang dimaksud yakni Myanmar. Mereka tergabung dalam grup A bersama Thailand, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Myanmar telah membuktikan bahwa sepak bola mereka sudah membuat langkah besar beberapa tahun terakhir. Beberapa prestasi sudah diraihnya seperti meraih medali perak di SEA Games ke-28, medali perunggu di SEA Games ke-30, dan terakhir meraih peringkat keempat di SEA Games ke-32. Bahkan Myanmar disebut-sebut media Vietnam siap memberikan ledakan di Piala AFF U23 2023. Prestasi mentereng Myanmar tersebut ternyata dicoreng oleh timnas Indonesia di SEA Games 2023 silam. Mereka harus mengakui keunggulan telak skuad asuhan Indra Sapri dengan skor 0-5. Gol dicetak oleh Marcelino Ferdinand, Fajar Faturrahman, Titan Agung, serta brace dari Ramadan Sananta. Namun Myanmar ingin move on dari kekalahan tersebut. Di Piala AFF U23 2023 mereka siap untuk comeback. Timnas Malaysia percaya diri memasang target menembus final Piala AFF U23. Mereka berada di grup yang sama dengan Timnas Indonesia U23. Pelatih Malaysia U23 Ele Farasan menyatakan target final ada hal yang mutlak yang harus diusung. Hal itu lantaran ia ingin para pemain punya sasaran yang jelas. Dalam turnamen apapun, target yang harus kami miliki adalah pergi ke tahap tertinggi. Setiap tim butuh target untuk memastikan para pemain memiliki sasaran, kata Ele Farasan. Dalam skuad Malaysia U23 ada 7 pemain baru yang hadir bila dibandingkan skuad SEA Games lalu. Ele Farasan pun berharap perubahan komposisi ini bisa memberikan perubahan hasil pada tim Malaysia. Bagaimanapun dengan pengalaman yang telah dilewati, kami akan mencoba melakukan yang terbaik, ucap Ele Farasan. Pemain timnas Indonesia Alfreanda Dewangga dipastikan ikut membela timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023. Seperti yang diketahui sebelumnya, nama Alfreanda Dewangga sempat diragukan bisa memperkuat timnas U23 Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena sang pemain mengalami cedera. Yoyok Sukawi selaku CEO PSIS Semarang menjelaskan bahwa Dewangga mengalami cedera hamstring. Terkait Dewangga, sebenarnya setelah pertandingan melawan Arema FC, ia telah mengalami cedera hamstring. Tetapi dia tetap berangkat ke Jakarta, kata Yoyok Sukawi. Sementara itu, timnas Indonesia U23 berangkat ke Thailand pada Senin 14 Agustus 2023. Dewangga pun dipastikan turut dalam rombongan yang ada. Pada kesempatan tersebut, pemain berusia 21 tahun itu mengabarkan terkait kondisinya. Dewangga mengaku masih merasakan sakit di kakinya. Pemain yang sering disapa Dewa itu lalu berharap dapat segera sembuh. Kondisi saat ini untuk saya sendiri masih ada sedikit sakit di paha. Semoga secepatnya bisa sembuh, kata Dewangga. Lebih lanjut, Dewangga juga mengomentari duel panas timnas U23 Indonesia versus Malaysia. Pemain berposisi sebagai bek ini menegaskan memiliki target mengalahkan Malaysia. Untuk lawan Malaysia, yang pasti kita maunya menang, dan karena itu di laga penentuan, jadi kita harus berjuang untuk menang, ungkap Alfreanda Dewangga.